Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1 yang berjudul Kompartemen Cairan Tubuh, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu dosen apoteker Mira Febrina MSc. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andini Putri Frisanti, Cindy Zulpia Rumaisa, Fairuz Nabila, Maya Sari, Nela Meriza Putri, Miftahul Jannah, M. Zainul Ibad, Revi Natasha, dan Sepia Mutiarawati. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian dan fungsi cairan tubuh, lalu ada kompartemen cairan tubuh, komposisi kompartemen cairan, komposisi cairan tubuh, perpindahan cairan tubuh, metode perpindahan cairan tubuh dan elektrolit, jenis cairan, asupan atau intake cairan tubuh, keluaran atau output cairan tubuh, organ yang berperan dalam pengaturan keseimbangan cairan, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan, dan gangguan keseimbangan cairan. Pembahasan dari materi pertama yaitu pengertian dan fungsi cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Adapun fungsi cairan dalam tubuh manusia yang pertama yaitu sebagai alat transportasi nutrien, elektrolit, dan sisa metabolisme. Lalu sebagai komponen pembentuk sel, plasma, darah, dan komponen tubuh lainnya. Dan sebagai media pengatur suhu tubuh dan lingkungan seluler. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai kompartemen cairan tubuh. Seluruh cairan tubuh didistribusikan di antara dua kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler atau CIS dan cairan ekstraseluler atau CES. Berikut ialah contoh gambar mengenai kompartemen cairan tubuh. 40% dari BB total adalah CIS. Cairan intraseluler adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Sedangkan 20% dari BB total adalah CES. Cairan ekstraseluler sendiri ialah cairan di luar sel. Komposisi kompartemen cairan. Berikut ini ialah tabel mengenai unsur utama kompartemen cairan tubuh. Ini adalah daftar parsial. Unsur lain termasuk ion kalsium, magnesium, protein, dan absan organik. Catatannya yaitu nilai tertentu adalah rata-rata. Komposisi cairan tubuh. 1. Air. Pria dewasa hampir 60% dari berat badannya adalah air, dan rata-rata wanita mengandung 55% air dari berat badannya. 2. Solut atau terlarut. Selain air, cairan tubuh mengandung dua jenis substansi, terlarut elektrolit dan non-elektrolit. Perpindahan cairan tubuh. Fase 1, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan saluran pencernaan. Fase 2, cairan intraseluler beserta komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. Fase 3, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interseluler masuk ke dalam sel, pembuluh darah kapiler dan membran. Sel yang merupakan membran semiperiabel mampu memfilter tidak semua substansi dan komponen cairan dalam tubuh ikut berpindah. Metode perpindahan cairan tubuh dan elektrolit. Metode perpindahan cairan dan elektrolit tubuh dilakukan dengan cara transport pasif atau difusi dan osmosis, transport aktif dan filtrasi. Difusi merupakan kecenderungan alami dari suatu substansi untuk bergerak dari suatu area dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah konsentrasi yang lebih rendah. Transport aktif adalah perpindahan zat terlarut melalui sebuah membran sel yang melawan perbedaan konsentrasi atau muatan. Jenis-jenis cairan. Blood volume expander merupakan bagian dari jenis cairan yang berfungsi meningkatkan volume pembuluh darah setelah kehilangan darah atau plasma. Cairan nutrien adalah cairan yang terdiri atas 1 karbohidrat dan air, 2 asam amino, 3 lemak.
Berikutnya, asupan dan keluaran cairan tubuh. Asupan cairan tubuh diantaranya minum, makan, dan metabolisme. Sedangkan keluaran cairan tubuh diantaranya urin, excessive water loss, keringat, dan feses. Organ yang berperan dalam mengatur keseimbangan cairan diantaranya ginjal, jantung dan pembuluh darah, paru-paru, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan kelenjar paratiroid. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh yaitu umur, iklim, diet, stres, kondisi sakit, tindakan medis, pengobatan, dan pembedahan. Gangguan keseimbangan cairan tubuh. Kelebihan dan kekurangan cairan tubuh mengakibatkan beberapa hal, yaitu kelebihan cairan tubuh mengakibatkan hipervolume dan edema. Lalu, kekurangan cairan tubuh mengakibatkan dehidrasi isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Sekian materi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.